Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi orangnya melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil orangnya tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya,
tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Yuk. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya,
Ya. Nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumete agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya,
korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk Sipio tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar
menyerahkan saudara Sani itu. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh-baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau.
Kamu tuh nah. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan,
Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya, Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30
Saudara Sani ya, telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres. Ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut.
Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak
kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerang demi untuk kebaikan diri dulu. Demi untuk kebaikan diri dulu. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh,
yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di Desa Semeteh agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya.
serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian.
Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan.
Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Hah?
Iya. Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh.
Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Apa mau? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan
dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan, kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau.
Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya, Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Jawab, Bang. Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens,
pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya.
Ya. Ya. Menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka.
Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Jawab, Bang. Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan
Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan, kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau.
Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Tahu apa? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smete agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya,
AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, nanya nih,
siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun,
situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan dia dulu.
kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau.
Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut.
Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis
tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan dia dulu. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan,
tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan,
akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang.
Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan,
Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Yuk. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya, Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30
Saudara Sani ya, telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres. Ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut.
Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Tahu apa mau? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya, Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian,
Sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya.
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumedang agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumedeh agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya, ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian,
Sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak
kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu.
Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya, ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian,
sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu.
Sebenarnya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian,
sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu.
Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian,
sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Yuk. Mantap. Kamu tenang.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan,
Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30
Saudara Sani ya, telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres. Ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumedeh agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh-baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut.
Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya.
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian,
Sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya.
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh.
Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan ya kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain,
Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Yuk. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Aku nuangnya temen ini. Ya. Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini.
bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten, agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta.
Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis,
21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Yuk. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Mantap.
Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini,
Tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya, Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami
supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumete, agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka.
Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di Desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut.
Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Wow.
Iya. Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6,
Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Semeteh agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu
sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau.
Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens,
pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Aku nuang ya temen ini.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka.
Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan.
luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan, kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau.
Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumedang agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya,
tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya.
Menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumedeh agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun,
situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri.
Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau.
Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Sedangkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut.
Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis
tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan,
tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tuh nah. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan,
akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang.
Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan,
Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30
Saudara Sani ya, telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres. Ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumete agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya, ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut.
Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tuh lah. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Kami serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya.
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu.
Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya, Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumete agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian,
sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Apa mau? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumete agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian,
Sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya.
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Sumedang agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan itu kan. Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, nanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh-baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk Sipio tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian,
Sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tuh nah. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smitten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak
pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini,
tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya.
Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya
dengan perkara ini. Berarti Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten, agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Silakan ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta.
Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya pada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis,
21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Mantap.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan dia dulu. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku
karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan?
Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten, agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya, kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal.
Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas,
AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Yuk. Mantap. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026,
sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. 2 orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Semeteh
agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan,
para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9:30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya,
penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tuh. Mantap.
Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam setengah 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di desa Smeten agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya. Serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan nyawa Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkan. Begitu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya. Ini demi untuk kebaikan diri. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh,
yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya tenang mendadak berubah ketika korban melihat sebuah truk tangki pengangkut crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah melintas. Entah apa yang memicunya, korban kemudian berinisiatif untuk menghadang laju truk CPO tersebut di tengah jalan. Namun, situasi justru menjadi tidak terkendali. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Toyota Yaris berwarna oranye melaju kencang dari arah belakang dan langsung berhenti memotong di depan mobil tangki minyak kelapa sawit tersebut. Sejurus kemudian, sejumlah pria bersenjata turun dari dalam mobil oranye tersebut dan langsung menghampiri para korban hingga terlibat cekcok mulut yang sangat sengit. Ketegangan verbal itu pun dengan cepat berubah menjadi aksi kekerasan fisik yang sangat membabi buta. Para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga puncaknya melepaskan tembakan senjata api ke arah para korban secara brutal. Akibat serangan sadis tersebut, korban bernama Edo beserta kerabat lainnya mengalami luka tembak yang cukup serius di tubuh mereka. Usai melihat para korban terkapar bersimbah darah di jalanan, para pelaku langsung memacu kendaraan mereka dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Kini dengan tertangkapnya Hasani sebagai pelaku terakhir, polisi tinggal menyusun berkas perkara untuk menyeret seluruh komplotan penembak ini ke meja hijau. Kamu tenang. Banyak tembak tu. Mantap. Iya. Ya, menanya nih, siapa nih pelaku terakhir yang menyerahkan diri ini nih? Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 21 sekira jam 9.30 saudara Sani ya telah menyerahkan diri dari pihak keluarga, mempercayakan kita untuk menyerahkan ke Polres ya. Terima kasih dengan pihak keluarga sama Pak Sani yang telah bersedia menyerahkan diri ya dengan perkara ini. Bagi Bapak bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Dari pihak keluarga ada yang mau disampaikan? Keluarga menitipkan saudara kami supaya bisa menerangkan permasalahan yang ada di Desa Semeteh agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini selanjutnya.
serahkan saudara kami ke pihak yang berwajib. Jadi pada intinya segala sesuatu yang terjadi kemarin dengan menyerahkan Sani ini bisa kita luruskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau memang ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Seperti itu kan? Oke, ya kita terima kasih ya kepada pihak keluarga sudah secara sadar menyerahkan saudara Sani ini. Ya, ini demi untuk kebaikan dia juga. Ya. Kasus pengeroyokan dan penembakan brutal yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akhirnya menemui titik terang sepenuhnya. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka terakhir yang menjadi buron dalam kasus berdarah tersebut. Pria paruh baya bernama Hasani, berusia 46 tahun, resmi diamankan oleh petugas di sebuah rumah di kawasan Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, pada Kamis, 21 Mei 2026 pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta, melalui Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, membenarkan adanya penangkapan penting tersebut. Menariknya, penangkapan terhadap tersangka Hasani ini tidak melalui aksi baku tembak atau pengejaran yang menegangkan. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari langkah persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh jajaran Polsek Muara Lakitan terhadap pihak keluarga pelaku. Melalui komunikasi yang intens, pihak kepolisian berhasil meyakinkan keluarga agar membujuk Hasani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya, tersangka luluh dan memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela kepada aparat penegak hukum. Dalam rilis resminya, AKP Hendrawan juga membeberkan peran spesifik dari Hasani dalam peristiwa maut tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Hasani ikut terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan bersama pelaku lainnya dengan membawa sebilah tongkat kayu untuk mengintimidasi dan menganiaya korban. Pasca penyerahan diri ini, tersangka Hasani segera dilimpahkan ke Mapolres Musirawas guna menjalani proses hukum lanjutan dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di sisi lain, Kapolsek Muara Lakitan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga pelaku karena telah bersikap sangat kooperatif dalam membantu tugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Jika kilas balik pada awal mula kasus ini, tragedi mencekam tersebut pecah pada Senin sore, 18 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dua orang warga Desa Semeteh, yakni Edo yang berusia 45 tahun dan Sansai yang berusia 30 tahun, menjadi korban kebrutalan komplotan pelaku di Dusun 6, Desa Semeteh. Kronologi kejadian bermula saat kedua korban sedang santai duduk di depan rumah mereka. Suasana yang awalnya